Ya, dia yang saya sampaikan ini surat Asy-Syu'ara surat ke-26. Itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Walaupun sebelumnya Ustadz telah menyampaikan kisah Nabi Ibrahim, tapi kisah Nabi Ibrahim ini luar biasa, digali dalam banyak informasi yang bisa kita ambil. Ini dari ayat 69 sampai 87. Saya ingin sekali nanti kalian di asrama ataupun di rumah baca lagi ayat ini. Kalau perlu kalian sampaikan di rumah nanti, baca ayat ini, terangkan sama adik sama kakaknya. Jadi pengajian kita tidak terputus di sini, bersambung sampai ke rumah kalian semua. Ya. Apa kata Allah di sini? Dan bacakanlah kepada mereka naba. An-naba. Apa arti naba? Berita besar, ya. Berarti berita besar ini yang akan dikabarkan. Allah memakai kata-kata an-naba di sini. Watlu alaihim naba Ibrahim. Dan bacakanlah kepada mereka berita besar tentang Ibrahim. Itu kalian menangnya kalau pandai bahasa Arab. Kalau di sini terjemahannya tidak ada dibilang kata-kata besar di sini. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, itu aja. Tapi kalau kebetulan Ustadz mendapat referensi juga kan, bertanya sama Ustadz Sufyan Hadi misalnya kan, Allah pakai kata-kata naba di sini katanya. Kalau naba itu bukan sekedar berita-berita biasa. Harusnya ini penterjemaah harus lengkap dibuat sini. Tapi kalau lengkap tebal kali pula mungkin Al-Qur'an ada mungkin. Mungkin dia minta ini kitanya yang belajar ya. Kalian betul-betul lah belajar ya. Enggak paham apa maksud Allah itu. Itu di ayat 69-nya. Kemudian di ayat 70 ya. Isqala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Kan ya. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Jadi Ibrahim ini berhikmah, berakhlak, dan dia ketika berdakwah itu dia bertanya, apa yang kalian sembah? Bukan langsung memvonis, menghukum, tapi dia bertanya, apa yang kalian sembah? Dan mereka menjawab, ayat 71, ya, ini menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Kemudian dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa? Nah, kalau misalnya orang-orang yang tidak berhikmah, dia kan langsung to the point pula Ibrahim nih. Mengatu disembah atau mengatu. Nah, itu juga kita dalam menasihati kawan atau siapapun kan wajak dialognya dulu gitu. Ambil hatinya dulu, tanya awak jenyo. Komunikasi awaknya nak main fonis. Kemudian dia 73-nya, apakah mereka memberi manfaat? Bisa enggak patung untuk bermanfaat ke awak? Atau bisakah hanya mencelakakan awak? Mereka menjawab tidak. Mereka menjawab tidak. Tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu. Jadi orang tuh beramal tuh karena nenek moyangnya. Jadi kita jangan beramal karena nenek moyang kita. Boleh kita meniru nenek moyang kita, tapi nenek moyang yang berdalil. Tapi kalau tidak punya dalil hanya karena nenek moyang kita mengamalkan, itu jangan ya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Ya, tetap juga dialog lagi, tetap juga berubah pertanyaan. Kemudian ayat 76-nya, kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu, sesungguhnya mereka, apa yang kamu sembah itu tidak cocok denganku, lain halnya Tuhan seluruh alam. Baru Ibrahim mengatakan, ya, setelah dialog seperti itu, baru Ibrahim mengatakan, kita tidak sama. Itu di ayat 77-nya, bahwa aku tidak menyembah Tuhanmu dan aku punya Tuhan seluruh alam. Ayat 78-nya, yang telah menciptakan aku dan dia yang memberi petunjuk kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali. Yang sangat kuinginkan, dia 82-nya kalian kembali nanti ya. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Jadi Ibrahim menggambarkan Allah memberikan semua kepadanya, tapi yang dia inginkan betul ampunan Allah. Allah berikan kita semua di dunia, tapi tidak Allah berikan ampunan, ada gunanya. Bahkan biar tidak Allah berikan kita apapun di dunia ini, asal meninggal kita dapat ampunan dari Allah. Kalian nggak apa-apa ini ya, di 83 ini jadi dari doa harian kita bagus sekali nih di 83. Ya Rabbi habli hukmau wal hikni bisolihin.
Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan kelompok orang-orang yang soleh. Coba perhatikan redaksinya ya. Berikanlah aku hikmah, tidak sekedar ilmu, dimintanya hikmah. Di sini diterjemahkan ilmu. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu. Terjemahannya ya, tidak tahu lah kalau di situ apa terjemahannya. Ustaz Sofyan mengatakan, Allah mengatakan hikmah di sini, harus penerjemah tidak boleh katakan ilmu, harus hikmah, karena beda hikmah dengan ilmu. Orang berilmu banyak, orang berilmu tidak banyak. Makanya Ibrahim dia dalam berdakwah penuh hikmah, tidak benci orang gitu. Nyaman orang ketika mendengar nasihatnya. Banyak akan orang berilmu tapi cara dia menasihati itu sakit hati orang gitu. Benci orang sama dia gitu. Karena nggak penuh hikmah. Maka yang kita cari hikmah. Dan kalian insya Allah dibawa kemari sama orang tua kalian untuk mencari hikmah itu. Alim dan halim itulah orang yang berhikmah. Alim berilmu kan, halim dia lalu sensitif dia gitu. Kalau nampak misalnya ada yang harus tolongnya sensitif. Tanpa disuruh dia sudah bergerak, itulah orang yang punya hikmah. Dan kemudian Ibrahim mengatakan, ya, masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Bukan minta menjadi orang soleh, dia masuk kelompok orang soleh gitu. Kalau masuk kelompok orang soleh waktu. Ini juga ini tiba bagi kita bahwa kita ini dengan mendengar kisah Ibrahim ini, kelompok kita harus kelompok orang soleh. Geng kita geng soleh gitu. Jadi kalau ada kalian buat geng, buat lagi sampai geng soleh. Nah, siapa yang udah ada buat geng-geng sini, buatlah geng itu syaratnya geng yang soleh, karena itu yang diminta oleh Ibrahim. 84, berarti kan ya luar biasa ini. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang kemudian. Jadi ketika Ibrahim meninggal kan dia buah tutur dia kan. Seorang Kristen memuji Ibrahim, orang Yahudi memuji Ibrahim, orang Islam memuji Ibrahim. Sampai akhir kehidupan memuji Ibrahim, luar biasa Ibrahim itu. Nah, ini juga hikmah bagi kita. Ketika orang mendengar nama kita, orang langsung positif dengan kita. Itu yang harus kita jaga. Ayat 85. Dan jadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga. Nah, yang mewarisi surga, kalian kalau berdoa minta mewarisi surga ke Allah. Jangan minta masuk surga. Kalau masuk surga, alhamdulillah kan. Tapi nanti awak punya surga lain. Saya masuk rumah tu nak, alhamdulillah masuk rumah, tapi rumah tu nak rumah awak ada. Tapi kalau mewarisi surga, tu awak punya surga nak. Awak punya surga tu ni minta dari Ibrahim. Dan masuk dalam surga tu, walaupun ada siat lain ada juga yang mengatakan masuk surga enggak apa-apa. Tapi yang diminta dari Ibrahim tu mewarisi surga, surga tu punya. Ya, di ayat 86, wa'firli abi innahu kana minad-dolin. Dan ampunilah ayahku. Di ba'ana lah ayah tu apa kawak, awak tetap sayang ke ayah awak, tetap berharap ayah masuk surga. Sungguh dia termasuk orang yang sesat. Di 87, wala tuhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari berbangkit. Jadi di hari berbangkit pun yang minta dari Ibrahim dan sampainya dihinakan. Jadi ini ada juga gambaran. Kalau misalnya ada ahli keluarga kita yang tidak masuk surga, kita masuk surga, nanti jangan sampai kita dihinakan nanti seperti kisah Ibrahim ini. Ibrahim masuk surga kan, apa masuk neraka tuh. Nah Ibrahim takut itu. Maka dia minta kepada Allah selamatkan ayahnya karena ayahnya sesat. Kalau tidak, selamatkan dia dari hinaan setelah diberbangkit. Ini maka kalian yaku anfusakum wa alaikum naratu memang berupayalah untuk menyelamatkan satu keluarga ini ya, jangan sampai masuk neraka. Karena kalau masuk neraka kita masuk surga pasti nyaman ya. Tapi ada juga Ustaz mengatakan kurang lengkap rasanya kalau kita masuk surga, saudara kita masuk neraka. Kan ada riwayat mengatakan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim untuk jangan sampai Nabi Ibrahim dihinakan, Azar itu dirubah bentuknya menjadi binatang. Kemudian dibakar dari neraka. Itu enggak betul benar enggak benar, tapi cerita ini ada. Itulah kisah Nabi Ibrahim. Luar biasa hikmah yang bisa kita ambil. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.